Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Imade Bramantya Wisnuwardana, bisa disapa Bram dari kelas 11-4, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas terkait 12 soal ulangan matematika materi lingkaran yang telah diberikan oleh Pak J. Check it out! Oke teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasannya mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, jika sudut CAD dan sudut CBD adalah siku-siku, maka besar sudut ADB adalah berapa? Titik. Oke, untuk pembahasannya, pertama kita buat dulu yang diketahui. Yang pertama, sudut AOB nilainya 130 derajat. Yang kedua, sudut CAD dan sudut CBD adalah sudut siku-siku. Dan yang ditanya adalah sudut ADB. Berapa nilainya? Untuk langkah-langkahnya, pertama, cari dulu sudut ACB-nya berapa. Nah, sudut ACB ini adalah sudut keliling. Karena dia sudut keliling, untuk mencarinya kita bisa menggunakan sudut AOB ini, yang ini. Kenapa begitu? Karena sudut AOB ini adalah sudut pusat. Untuk rumusnya, kita bisa menggunakan konsep teorema 1, yaitu sudut keliling sama dengan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Di sini sudut pusatnya adalah sudut AOB, maka dari itu untuk mencari sudut keliling ACB adalah setengah dikali 130 derajat. Ya, di sini. 2 kita bisa coret dengan 2, bisa kita coret dengan 130, hasilnya adalah 65 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua, cari sudut ADB. Maaf ya. Nah, untuk mencari sudut ADB ini bisa menggunakan konsep teorema 7, yaitu dua sudut yang saling berhadapan memiliki jumlah dua sudut yang saling berhadapan, total nilainya itu 180 derajat. Tunggu ya. Misalnya ini teman-teman, sudut ini atau sudut ACB ditambah sudut ADB itu nilainya 180 derajat. Kita menggunakan konsep tersebut. Masukin angka-angkanya, artinya kan tadi sudut ACB ditambah sudut ADB sama dengan 180. Masukkan angkanya, tadi sudut ACB itu nilainya 65 ditambah sudut ADB yang harus kita cari. Kedua ruas kita kurangi dengan 65 agar 65 ini hilang. Sehingga sudut ADB itu adalah 180 dikurang 65. Yang hasilnya adalah 115 derajat. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah C. Nomor 1 adalah C. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut BOC sama dengan 100 derajat, maka besar sudut OAC adalah berapa? Oke, untuk pembahasannya, kita buat dulu yang diketahui, yaitu sudut COB sama dengan 100 derajat. Lalu, sini aku anggap ya teman-teman, bahwa segitiga OAC itu, yang ini, OAC, merupakan segitiga sama kaki, yang artinya memiliki dua sudut yang sama. Dua kaki atau sama kaki kan namanya, maka dari itu terdapat dua sudut yang memiliki nilai yang sama ya, yaitu sudut yang ini OCA dan sudut OAC. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oh ya, sebelum itu yang kita harus cari adalah nilai dari sudut OAC yang ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama, kita harus cari dulu nilai dari sudut AOC. AOC itu yang ini. Kita gunakan teori berpelurus, sudut berpelurus atau sudut 180 derajat.
Kita masukkan rumusnya. Maka karena tadi disebut berapa lulus itu 180 derajat, masukkan rumusnya, berarti nilai AOC itu sama sudut AOC itu sama dengan 180 dikurang sudut BOC. Artinya 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat. 80 derajat ini adalah nilai dari sudut AOC. Oke, selanjutnya kita masuk ke segitiganya, yaitu segitiga OAC-nya yang ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah atau total nilai sudut segitiga itu adalah 180. Maka dari itu kita perlu menjumlahkan, dan karena ini segitiga sama kaki, maka dari itu nilai sudut yang ini dan sudut yang ini itu sama, teman-teman. Dan kita bisa anggap sebagai 2x atau nilai yang sama. Kita lihat dulu caranya. Di sini 180 kita masukkan ya, maaf yang ini ya. 180 sama dengan sudut AOC ditambah sudut OAC sama ditambah sudut OCA. Tadi sudut AOC sudah diketahui yaitu 80, kita masukkan 180 sama dengan 80 ditambah sudut OAC ditambah sudut OCA. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa OAC dan OCA ini nilainya sama. Kita bisa anggap bahwa ini sebagai 2x. Kita sama-sama di kedua luas ini kita bagi 2 sehingga didapatkan sehingga nanti 2 ini bisa dicoret dan tersisa x sama dengan 100 bagi 2, x sama dengan 50 derajat. Ya. Dan sehingga maka dari itu untuk nomor 2 ini jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sudut AOB sama dengan 78 derajat. Maka sudut ACB sama dengan berapa? Oke, buat yang diketahui, yaitu sudut AOB sama dengan 78 derajat. AOB itu yang ini, 78. Dan yang ditanya adalah ACB. Yang ini ya. Berapa ya? Kita gunakan teorema satu lingkaran, yaitu terkait sudut keliling dan sudut pusat. Nah, AOB itu kan sudut pusat, sedangkan ACB itu, maaf mana dia? Oh, ini ACB teman-teman. ACB itu sudut keliling. Maka dari itu untuk mencari sudut keliling atau sudut ACB ini adalah setengah dikali sudut pusat atau sudut AOB. Masukkan nilainya, artinya sudut ACB itu setengah dikali 78. Kita bisa coret nanti menjadi 39 derajat. 39 derajat ya. Kata itu untuk nomor 3 jawabannya adalah B. Maaf, bukan yang ini, nomor 4 tadi. B ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nilai X adalah titik. Oke. Seperti biasa, buat dulu yang diketahui. Yang diketahui ada sudut BOA sama dengan 2x plus 10 derajat dan sudut BCA 34 derajat. Yang kita harus cari adalah nilai X-nya. Nah, kita pakai lagi konsep yang tadi, sudut keliling sudut pusat, di mana sudut BOA itu adalah sudut pusat. Maka dari itu, masukin dulu rumusnya ya. Sudut BOA sama dengan 2 kali sudut BCA. BCA itu sudut keliling. Nah, tadi masukin angkanya, yang ini. 2x plus 10 sama dengan 2 dikali 34.
kita kedua ruas kita kurangi 10 agar 10 yang di kiri bisa hilang. Ya, mau aku kali dulu teman-teman ya. 2 kali 34 itu 68. Kedua ruas kita kurangi 10 agar yang 10 ini hilang. Tersisa 2x sama dengan 58. X sama dengan 50. Kedua ruas kita bagi 2. Tersisa X sama dengan 58 bagi 2. Jawabannya 29 derajat. Itu B. Maka dari itu untuk nomor 4 jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 5. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm panjang busur AB, jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, panjang busur AB adalah titik-titik. Oke, berkaitan dengan busur. Untuk nomor 5, oke. Seperti biasa, buat dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama, sudut AOB, yang ini, nilainya 45 derajat. Dan jari-jarinya, jari lingkaran O ini adalah 7 cm. Yang kita perlu cari adalah yang perlu kita cari adalah panjang busur. Oke. Panjang busurnya. Untuk mencari panjang busur, rumusnya adalah sudut alfa. Ya. Sudut alfa atau sudut yang diketahui dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Kita masukkan nilainya, tadi sudutnya itu 45 per 360, kita bisa coret, 45 bagi 36, 360 itu 1 per 8. Terus untuk keliling lingkaran rumusnya itu 2 dikali Pi dikali R, masukin R-nya 7, 2-nya bisa kita coret dengan 8, jadi tersisa 4. Jadi yang terakhir tersisa Pi 7 dan 4. Nah, di sini kita bisa pakai Pi-nya itu 22 per 7. Kita coret 7-nya, tersisa 22 dan 4, kita bagi 22 dibagi 4, hasilnya 5,5 cm. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya untuk nomor 6, perhatikan kembali gambar soal nomor di atas. Luas juring AOB adalah, selanjutnya berkaitan dengan luas juring. Untuk ini kita menggunakan rumus luas juring, yaitu alfa per 360 dikali luas lingkaran. Kalau tadi dikali keliling, sekarang dikali luas. Seperti biasa, kita bisa masukin dulu nilainya, 45 dibagi 360 dikali PR kuadrat atau luas lingkaran. Coret 45 dan 360 hingga tersisa 1 per 8, lalu dikali 22 per 7, dikali 7, dikali 7, dikali 7 kuadrat ya teman-teman. Coret 17, terus tadi coret 45 bagi 360, coret 1 per 8, baru dikali lah 22 kali 7 bagi 8. 22 kali 7 154 dibagi 8, jawabannya adalah 19,25 cm kuadrat. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah C. Jadi teman-teman nomor 5, 6 adalah C. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OA sama dengan 100 cm dan OB sama dengan 60 cm, tentukan luas layang-layang OBAC. Oke, lanjut pembahasan. Maaf teman-teman. Oke.
Seperti biasa, buat dulu yang diketahui. Ini maaf ya teman-teman, ada yang salah sedikit. Bentar ya. Oke. Yang diketahui pertama, OA sama dengan 100 cm. OA itu yang ini ya. Oke, warna ini OA. OB sama dengan 60 cm. OB itu yang ini. Yang harus kita cari adalah luas layang-layang dari OABC atau OBAC. Yang ini ya. Oke, pertama kita harus cari dulu nilai AB-nya. Nilai AB itu yang ini teman-teman. Ya. Caranya kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu rumus segitiga Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Jadi kita bisa bilang bahwa OA ini sisi miringnya dan OB ini alasnya. Terus kita bisa masukkan nilainya. Yang pertama tadi apa namanya? OA-nya itu 100. OA-nya 100 kuadrat dikurang OB-nya tadi 60 kuadrat. 100 kuadrat itu 10.000, sedangkan 60 kuadrat itu 3.600. Kita kurangi, hasilnya akar dari 6.400. Akar 6.400 ini jawabannya adalah 80 cm sama dengan AB, nilai AB-nya. Yang kedua, kita cari dulu luas dari segitiga, luas dari satu segitiga layang tersebut teman-teman. Kalau kita lihat gambar kembali ya teman-teman, sedikit penjelasan. Layang-layang itu bisa dibilang adalah gabungan dari dua segitiga teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus mencari dulu nilai dari segitiga tersebut. Ini segitiga pertama 2. Luas segitiga alas kali tinggi per 2. Kita masukkan nilainya 60. Tadi kan wait, mana gambarnya? Ya, ini segitiga pertama 2. Nah, alas tadi kan 60. 60 dikali tingginya 80. Maka dari itu 60 kali 80 dibagi 2. Bisa kita coret 80-nya sisa 40. 40 kali 60 2400 cm kuadrat. Sudah. Nah, selanjutnya untuk mencari luas layang-layangnya tinggal dikali 2 aja. 2 dikali luas segitiga tadi, artinya 2 dikali 2400. Jawabannya 4800 cm kuadrat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Luas garis AB, sebelumnya perhatikan gambar berikut. Luas garis AB merupakan garis singgung persekutuan. Jari-jari lingkaran kecil 6 cm dan jari-jari lingkaran besar terus 9 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran 25 cm, panjang garis singgung AB adalah berapa? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa gambar ini adalah garis singgung persekutuan dalam teman-teman. Kenapa dalam? Karena hanya terjadi di dalam lingkaran. Di sini dia. Nah, garisnya di situ. Kalau yang luar, di luar aja dia, nggak masuk ke dalam. Oke. Tidak mengidentifikasinya. Pertama kita bahas seperti biasa buat yang diketahui
yaitu pertama jari-jari yang kecil 6 cm dan yang besar 9 cm, serta panjang dari jarak dari titik pusat kedua lingkaran 25 cm. Oke, yang kita perlu cari adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis singgung dalam ini rumusnya akar dari P kuadrat dikurang R plus R kuadrat. P itu tadi yang jarak titik pusat 25 kita kuadratkan dikurang R besar 9 ditambah R kecil 6. 9 tambah 6 15. 25 kuadrat itu 625, 15 kuadrat 225, 625 dikurang 225 sama dengan 400, diakarkan jawabannya adalah 20 cm. Untuk nilai garis singgung persekutuan dalam. Itu untuk nomor 8. cm. Selanjutnya, nomor 9, dua lingkaran masing-masing berjari-jari 24 dan 4 cm. Berarti ini R-nya, R besarnya ya. Ini R kecilnya. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran tersebut adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Oke. Nah, di sini aku membuat permisalan ya, teman-teman. Tadi kan dibilang jarak terdekat antar sisi lingkaran itu 2 cm ya. Nah, gimana dong kita mencari jarak dari dua titik pusat tersebut? Gimana ya? Nah, untuk mencarinya, kita bisa gambar, teman-teman. Buat lebih mudah ya. Misalkan nih, ada dua lingkaran. Sebenarnya, jarak titik pusat itu kita bisa analogikan ya dengan jari-jari, nilai jari-jari. Jika lingkaran tersebut berdempetan atau berdekatan, ditambah jarak terdekat tadi, berarti di sini tuh ada nilai 2 cm-nya. Gitu. Nah, dari itu untuk mencari jarak pusatnya, R besar atau jari-jari yang besar ditambah R kecil ditambah jarak dua sisi lingkaran 24 tambah 4 tambah 2 hasilnya 30 cm. Itu nilai dari P. Yang kedua, kita cari nilai dari garis singgung persekutuan luarnya. Sama seperti yang dalam, cuma bedanya bagian R dan R besar R kecil ini bukan ditambah melainkan dikurang. Ya. Masukkan nilainya, P tadi 30, R besar 24, R kecil 4. 30 kuadrat itu 900, 24 kurang 4 20, 20 kuadrat itu 400, 900 kurang 400, 500, terus diakarkan. Kita karena 600 tidak punya bukan akar sempurna, kita bisa pecah dulu, yaitu 135, 100 diakarkan itu hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah 10 akar 5 cm. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui segi 4 tali busur ABCD dengan AE 4 cm, AC 20 cm, dan BE 9 cm, dan BE 9 cm. Nilai AB kali CD ditambah AD kali BC sama dengan berapa? Oke. Ini berkaitan dengan segi 4 tali busur. Oke. Nomor 10. Kita buat dulu yang diketahui, AE itu 4, AC 20, BE 9, EC itu sama dengan EC itu yang ini ya. Ya, EC itu yang ini
sama dengan AC dikurang AE. Artinya 20 dikurang 4 sama dengan 16. C 16. Terus ini 4. Terus ini 9. Yang belum ada itu ED. Oke. Yang ditanya AB dikali CD tambah AD dikali BC. Ini dikali ini tambah ini dikali ini. Berapa hasilnya? Pertama, kita cari dulu nilai dari BD-nya berapa. BD itu yang ini ya. Oke. BD itu nilai caranya kita menggunakan teori. Kita gunain teorema 6. Yaitu nilai AE atau ini AE dikali ini EC sama dengan BE dikali ED. Ya, hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Masukkan nilainya BE 9, AE 4, EC 16. Terus kaliin dulu 9 kali ED sama dengan 64. Terus kedua ruas kita bagi 9. Sehingga ED sama dengan 64/9. Kita bisa 64/9 cm. Bisa kita skip dulu ya teman-teman. Keep dulu ya teman-teman. Yang kedua, kita cari nilai BD-nya. BD sama dengan BE plus ED. Jumlahan dua bagian diagonal. 9 tambah 64/9. Jadinya ya, kita kali 9 dulu semua yang ini agar menyebutnya sama-sama 9. 9 kali 9 81. Nah, kita bisa sederhanain. Sebelum itu jumlahin dulu ya. 9 kali 9 81 tambah 64 dibagi 9. 81 tambah 64 nilainya 145/9 cm. Ini nilai dari BD-nya. Nah, sebenarnya teman-teman, AB kali CD tambah AD kali BC itu nilainya itu sama saja dengan AC kali BD. Ya. Itu guys. Maka dari itu kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Tadi AC itu 20. Sedangkan BD itu 145/9. 20 kali 145, 2900 dibagi 9 hasilnya 322,22 cm. Kenapa aku bisa bilang tadi AC dikali BD ini sama? Karena ini menggunakan konsep teorema 5. Ya. Lanjut. Maaf. Oke. 11. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran O, besar sudut DAE sama dengan 64 derajat dan sudut ADC sama dengan 24 derajat. Besar sudut ABD adalah berapa derajat? Oke, ini pakai. Oke, nanti dulu. Kita bahas dulu. Buat dulu diketahui seperti biasa. Sudut DAE 64 derajat, sudut ADC 24 derajat. Yang ditanya ABD berapa? Ini berapa? Cari yang pertama, kita cari dulu sudut DAB-nya. Sudut DAB yang ini ya teman-teman. Pakai konsep dari berapa luas lagi teman-teman yang tadi yang ini ya. Ya, artinya 180 dikurang sudut DAE yaitu 64 adalah hasilnya adalah 116. Yang kedua kita cari dulu sudut ABD-nya. Nah, kita cari sekarang ABD-nya berapa? Pakai konsep total nilai sudut segitiga
yaitu 180. Sudut ABD tambah sudut ADC tambah sudut DAB. Kita masukin yang udah ada nilainya. Sudut ABD tambah 24 tambah 116 tambah dengan 180. 24 tambah 116. Oh enggak, ini saya apa namanya, pindah-pindahin ya. Kedua ruas kita kurang 24, biar 24 sini hilang, lalu kedua ruas kita kurang 16, 116, biar 116 ini hilang, sehingga sudut ABD itu 180 dikurang 24 dikurang 116. Hasilnya adalah 40 derajat. Sehingga jawabannya adalah B. Baca teman-teman, ini mau tak isi dulu. Oke, 322,22 cm. Oke, yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Maaf. Pada lingkaran tersebut, besar sudut AOD sama dengan 82 derajat dan sudut BOC sama dengan 76 derajat. Besar sudut BEC adalah, ini pakai konsep sudut antara dua tali busur. Kita buat dulu yang diketahui. Pertama, sudut AOD sama dengan 82 derajat. Yang kedua, sudut BOC sama dengan 76 derajat. AOD, oke. AOD (82), BOC 76. Yang ditanya adalah sudut BEC-nya berapa. Ini berapa? Oke, langkah-langkahnya kita bisa pakai rumus dari itu tadi, sudut antara dua tali busur, yang dimana ini merupakan sudut yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Dia berpotongan di sini. Jadi untuk rumusnya itu sudut BEC sama dengan setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC, ya. Masukkan angkanya. Maka dari itu sudut BEC sama dengan setengah dikali 82 ditambah 76. 82 tambah 76 itu 158. 158 dibagi 2, dicoret di 2, hasilnya 79 derajat. Sehingga jawabannya adalah C. Oke. Bagi teman-teman semua, itu tadi semua pembahasan terkait 12 soal ulangan harian matematika materi lingkaran yang telah diberikan oleh Pak J. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada beberapa perkataan yang kurang berkenan dan penyelesaian yang sedikit keliru. Dari aku, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Dadah.